Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال كل نفس ذائقة الموت أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat lainnya. Dan alhamdulillah juga pagi ini jamaahnya semakin full nggih. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu istiqomah, bisa menjalankan sholat 5 waktu, terlebih bisa di masjid nggih. Tidak hanya masjid penuh pas saat puasa, tetapi hari biasa setelah selesai puasa, semoga jamaah tetap full nggih. Tapi biasanya jamaah pas penuh tuh kalau di tempat saya tuh pas puasa nggih. Setelah itu kembali ke setelan awal. Kalau teng mriki mboten nggih. Selalu full nggih. Alhamdulillah mboten benten nggih. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tema pagi ini yang dituliskan adalah mengingat kematian. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa itu pasti akan mati. Nggih, Pak. Jadi masalahnya apakah kita sudah siap? Mbah-mbah sampun siap nggih? Del siap nggih? Meninggal mati itu tidak mengenal batas usia. Ada yang dalam kandungan sudah meninggal, enten mboten kata. Pas procot lahiran meninggal, enten mboten. Seh bayi meninggal, enten nggih. SD, SMP, SMA, enten. Seh enom ayu meninggal, enten mboten. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah, mbah-mbah pun gadah pun dapat bonus kathah niki nggih. Jadi semuanya itu pasti akan mati. Sehebat apapun kita, ngumpet dimanapun kita, pasti kita akan mati. Sehebat apapun dukun yang ahli katanya nyantet bisa membuat mati orang dan lainnya, dukunnya juga mati. Tukang sihir yang handal juga mati. Dukunnya dukun juga mati. Masalahnya apakah kita sudah siap? Siap nggih? Nek tiba-tiba nanti pulang dari jamaah masjid ketemu malaikat Israel misalkan, ditangleti, Pak Bu jenengan udah siap dereng Bu? Jawabannya apa? Ketoke jamaah masjid niki matine disuweke nggih. Diundur 100 tahun. Nah, kira-kira kalau ketemu malaikat Israel, Pak Bu jenengan nek tak jabut nyawane pengennya usia berapa? Nah jenengan pengen pinten tahun mulih Mbah? Kalau dikasih mau minta usia berapa tak jabut nyawane. 200 cukup Bu? Kakean nggih. Nek 200 niku jenengan tambah cantik nama tambah. Nah, kalau langsung pipit satu mungkin cantik nggih, tapi kalau semuanya langsung pipit kisut nggih.
Makanya Imam Ghazali itu mengatakan ketika diskusi sama muridnya, ya, wahai muridku, di dunia ini apa yang paling dekat? Jawabannya apa? Ada yang bilang bapakku, ibuku, adikku, kakakku, kerabatku, saudaraku. Lantas apa jawaban Imam Ghazali? Wahai muridku, semua jawabanmu itu adalah betul, tapi yang paling dekat adalah kematian. Saya tanya Bapak Ibu, orang yang matinya di masjid, di dalam masjid, sama di tempat pelacuran atau PSK, itu lebih baik mana? Saya ulangi, orang yang matinya di dalam masjid sama di tempat pelacuran atau PSK itu lebih baik mana? Di masjid nggih? Belum tentu. Bisa jadi dia itu mati di masjid karena apa? Meh nyolong AC kipas angin kesetrum, mati. Meh nyolong kotak infak ketemu Mas Marsal, gebuki, mati malingi. Matinya syahid napa sangit? Nah, ini nggih. Dan belum tentu juga yang matinya di tempat pelacuran itu lebih jelek, belum tentu. Bisa jadi dia itu mau dakwah ke sana, tapi premannya situ nggak terima. Nah, terus apa? Yang dakwah dibunuh. Matinya apa? Syahid atau sangit? Nah, tergantung kita niatnya apa nih. Jenengan niat teng masjid niatin apa, Mbah? Ibadah nih. Mboten meh maling infak. Jadi kita kemanapun aktivitas kita niatkan untuk ibadah nih. Jenengan peken niat ibadah. Aktivitas apapun niatkan untuk ibadah. Jadi kadang itu ada orang itu pengen ndang mati, ini enggak mati-mati. Ada juga orang itu yang ngati-ngati neng ya mati. Enten mboten ini. Wis ngati-ngati neng ya mati. Contohnya apa? Wis numpak pit ke masjid alun-alun. Dilalah diambung mobil, bis, truk dan sebagainya. Ada juga yang pengen ndang mati ini enggak mati-mati. Contohnya apa? Wis niat mau gantung nggih. Sudah di atas pohon mau gantung, sudah talinya disiapkan lehernya, pas anjlok tuh apa? Pas turun nggih, dilalah taline kedawan. Mati mboten niku? Mati enggak? Sakit ya. Makanya itu nggih, mati pasti akan datang kepada kita. Kita harus siap enggak siap? Kudu siap. Dan mati itu biasanya sesuai dengan kebiasaannya. Orang mati sesuai dengan kebiasaannya. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Orang yang selalu dalam ketaatan biasanya wafatnya juga dalam ketaatan dan sebaliknya. Orang yang mati sesuai dengan kebiasaannya contohnya apa? PLN ya biasanya matine. Petugas PLN biasanya matine apa? Kesetrum. Sing biasanya ngimami ya biasanya sing pas jamaah pas sholat rajin ke masjid ya dilalah. Sing rajin ngomongi tanggane. Makanya hati-hati nggih. Jamaah suku yang dirahmati Allah. Jadi setiap jiwa, setiap manusia itu pasti akan mati. Nah, bagaimana kita cara mengingat kematian? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Satu adalah kita menjenguk orang sakit. Semua orang yang sakit itu memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain, baik dokter maupun lainnya. Terkadang juga bantuan bukan hanya berupa obat,
uang atau ambulan, tetapi boleh jadi hanya butuh teman untuk bisa curhat, perhatian, dan nasihat. Bagi kita yang memiliki uang lebih ya boleh membantu dengan keuangannya. Nak perlu dibayari kabeh rumah sakit ini. Atau yang memiliki ambulan atau mobil bisa membantu dengan mobilnya. Bagi yang tidak memiliki uang atau mobil boleh juga membantu dengan doa untuk orang yang sakit atau bisa menemaninya. Nah, kalau tetangga kita yang ada yang sakit, kita sebaiknya adalah menengoknya. Jangan bilang kamu jenengan tanya ke pasiennya nggih, "Mbak, Bu, jenengan sakit apa? Sakit ini," langsung jenengan bilang, wah bahaya iki." Jangan sampai gitu nggih. Tanggoku wingi kayak jenengan langsung kita doakan yang baik ya. Kemudian yang kedua adalah melihat kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Supaya kita lebih mengetahui dan memahami, bahkan boleh jadi merasakan bagaimana kematian, maka menjadi penting melihat dan mendekat kepada seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut. Kematian seseorang biasanya tidak jauh dari kebiasaan seseorang itu dalam kehidupan seharinya. Kemudian yang ketiga adalah kita melawat atau takziah. Sebagai seorang muslim memiliki 4 kewajiban kepada yang sudah meninggal, yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan, dan terakhir adalah menguburkan. Takziah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Bisa menjadi pengingat sekaligus pelajaran bagi yang masih hidup supaya bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Dan yang keempat adalah membiasakan untuk ziarah ke makam. Nabi Muhammad ketika masih usia 6 tahun diajak ibunya menziarahi makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Dalam berziarah kubur itu paling tidak ada 2 hal yang penting. Yang pertama, mendoakan orang yang ada di dalam kubur itu, dan kedua adalah mengingatkan kesadaran orang yang berziarah bahwa dirinya pun akan bernasib sama seperti yang ada di dalam kubur, hanya saja waktu yang membedakan. Barang siapa yang ingin ziarah ke makam, hendaklah ia berziarah, karena ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian. Mungkin itu saja nggih, kita semua sehebat apapun kita, sesibuk apapun kita, jangan lupa untuk selalu meminta kepada Allah supaya kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah semuanya nggih. Dan niatkan segala bentuk aktivitas kita hanya untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya jamaah sini dan sekeluarganya diberikan sehat walafiat, sehat badannya, sehat dompetnya, sehat kantongnya, sehat ATM-nya, dan yang punya hutang semua Allah lunaskan. Nek wis lunas mboten nggih. Banyak rezekinya, usaha lancar, dan anak-anak solih-solihah kita diberikan umur panjang, bisa istiqomah dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.